Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat kami. Kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan dan godaan, untuk membelokkan iman kita perlu selalu memegang prinsip untuk tetap percaya kepada Tuhan. Entah umur kita sudah tua ataupun masih muda, kita harus punya prinsip yang sungguh-sungguh teguh dalam kebenaran. Daniel menjadi salah satu contoh bagi kita, di mana dari kehidupan Daniel kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Daniel di usia mudanya, sungguh-sungguh menunjukkan iman yang teguh kepada Tuhan. Kita perhatikan Daniel 1 ayat 6-7. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar. Konteks dari ayat ini adalah momen di mana bangsa Israel telah masuk ke dalam pembuangan di Babel. Raja Babel menyuruh untuk mengambil beberapa orang muda dari keturunan bangsa Yehuda untuk dijadikan karyawan atau pekerja di lingkungan istana raja. Dan beberapa di antara mereka yang dipilih adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Khusus tentang Daniel, saudara, karena kita fokus renungan saat ini pada Daniel. Daniel adalah pribadi yang memiliki hikmat Tuhan. Dia pandai, dan karena itu dia dipilih untuk belajar selama 3 tahun dan sesudahnya mengabdi bagi raja. Tuhan berkenan atas Daniel, memberikannya kesempatan untuk bekerja di lingkungan kerajaan yang asing, yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Nama Daniel sebenarnya punya arti Tuhan adalah hakimku. Kata El dalam nama Daniel mengandung arti Elohim atau Yahweh. Dan Daniel dalam posisi identitasnya sebagai orang percaya diubah namanya oleh pemimpin istana raja. Dia diberikan nama baru, yaitu Belsasar. Nama Belsasar mempunyai hubungan dengan dewa Bel, dewa yang disembah oleh Raja Babel. Dan nama Belsasar mengandung arti semoga Bel melindungi hidupnya. Dengan mengganti nama Daniel menjadi Belsasar, pemimpin istana raja berharap bahwa Daniel berubah juga identitas imannya. Tapi kalau kita membaca kitab Daniel dari awal sampai akhir, betapa Daniel tetap teguh pada pendirian imannya, tidak berubah sekalipun dunia berusaha untuk mengubahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lingkungan di mana kita berada, dunia di mana kita tinggal, seringkali berusaha untuk mengubah kita dari orang percaya menjadi orang yang tidak percaya, dari yang memiliki iman menjadi tidak memiliki iman. Dalam situasi yang demikian, apakah kita punya prinsip teguh seperti Daniel yang tidak berubah imannya kepada Tuhan?
tapi sungguh-sungguh tetap setia dalam menjalankan keyakinan imannya. Bagaimana dengan kita, saudara, di lingkungan kerja kita, di lingkungan studi kita, di lingkungan tempat tinggal kita? Apakah kita mulai berubah dari yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus menjadi mulai luntur keimanan kita kepada Tuhan? Dari yang tadinya sungguh mengasihi Tuhan, semangat beribadah, menjadi malas dan kurang dalam keyakinan kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada usaha, upaya, ataupun godaan dari dunia ini untuk mengubah identitas iman kita, biarlah kita tetap setia dalam iman kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk tetap setia kepadamu, mengasihi Engkau, memiliki identitas iman yang sungguh-sungguh, tidak berubah sekalipun ada begitu banyak godaan, tawaran dari dunia ini yang berusaha untuk mengubahkan identitas iman kami. Mampukan kami Tuhan, seperti Daniel yang tetap bertahan di dalam kehidupan istana raja. Ada begitu banyak tawaran yang diberikan kepadanya, tapi dia tetap teguh percaya. Terima kasih untuk firman-Mu, pimpin kami Roh Kudus agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran, mengasihi Engkau Tuhan Yesus sampai akhir. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Kerjakanlah kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan, di dalam setiap kami yang sakit. Kesembuhan dan pemulihan terjadi, ada kelepasan, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan nyatakan. Mujizat-Mu kami terima, pertolongan-Mu yang ajaib kami alami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.